putih. Forward, gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Oke, kembali lagi kita ke Melipir Squad. Hari ini kita ke Gunung Wayang. Bener ya, Gunung Wayang ya? Wayang dan Windu. Wayang dan Windu. Ya, di antaranya itu. Oh, di antara itu ya. Oke, kita ngapain nih Pak sekarang Pak? Oke, hari ini kita yang pertama melakukan pengibaran bendera. Karena hari ini adalah bulan Agustus, di mana anjuran pemerintah kita menaikkan bendera mulai tanggal 1 sampai 31 diimbau. Yang kedua, saya akan mengakhiri tugas di sektor 1 yang akan bertugas di Mabes TNI. Mabes TNI. Mabes TNI. Wow, luar biasa. Di mana Mabes TNI Pak? Mabes TNI Cilangkap, Cilangkap. Ya. Oh, Jakarta. Jakarta. Jadi nggak di sini lagi dong? Ya, rumah ada di sini, anak Rumah masih di sini. Ayah sini. Ya, rumah satu lagi di Banten. Oh, banyak ya? Banyak. Oh, Sini iya, iya. rumahnya dinas, sana rumahnya sendiri. Oh, gitu ya. Jadi kalau kayak gitu teman-teman kita gimana nih Pak? Oh, jadi gini. Ya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih terutama kepada anggota, ya, baik yang di sektor 1 maupun di sektor 7. Karena selama saya bertugas menangani Citarum khususnya, saya banyak dibantu. Sehingga apa yang menjadi target, apa yang menjadi arahan pimpinan dalam ini Pangdam atau pengarah dari Pak Menko bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana. Dan kadang-kadang melebihi panggilan tugas anak-anak pekerja. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang ada di bantaran khususnya wilayah sektor 1 dan sektor 7 telah membantu kami sehingga ikut bersama-sama kami menata dan memperbaiki Das Citarum. Iya. Terus yang ketiga, saya juga terima kasih kepada awak media, ya, seluruh awak media yang membantu mensiarkan, mensosialisasikan, termasuk mengangkat atau mengekspos apa yang dilakukan oleh anggota kami maupun Satgas Citarum khususnya sektor 1 dan sektor 7. Setelah banyak yang kita kerjakan, alhamdulillah, karena memang saya harus pindah, sebenarnya masih banyak target yang perlu saya harus laksanakan sesuai dengan rencana aksi yang sudah digariskan oleh dan Satgas dalam hal ini Gubernur. Siap. Sehingga itu tidak bisa dilaksanakan, mungkin akan dilaksanakan oleh dan sektor yang berikutnya. Nah, itu beberapa hal. Saya sangat terima kasih kepada seluruh pihak, baik anggota, masyarakat, awak media, ataupun semua stakeholder, termasuk penggiat lingkungan, sehingga kami dalam hal ini mendapat penilaian, ya, dari pimpinan, baik pimpinan Angkatan Darat, pimpinan pemerintahan, ataupun pimpinan dari Mabes TNI, sehingga kami dapat promosi. Nah, saya berpikir tadinya kan, udah sekian bulan lagi mau pensiun, tapi tahu-tahu baru bulan kemarin saya dipanggil
Dan alhamdulillah dalam waktu cepat, dan ini kewajiban yang diberikan oleh Allah sehingga saya bisa naik menjadi seorang pati dan mengakhiri tugas menjadi pati. Nah, Pati itu apa itu pati? perwira itu, Pak? tinggi. Perwira tinggi. Ya, Wah, yang ini. ya, Pak? ya ada bintangnya itu. Oh, dia jadi bintang Ya. 1. Alhamdulillah ya, karena Ya. kerja dari mas adik-adik, dari anggota seluruhnya, seluruh lapisan yang membantu kami. Ya, sehingga saya siap. dinilai, padahal saya sudah pasrah, serahkan, yang Hmm. penting bekerja. Makanya moto kami kepada anggota, baik sektor 1 maupun sektor 7, bekerja ikhlas. Karena Ya. kerja di lingkungan itu, di lingkungan hidup, di Citarum itu adalah kerja sosial. Kerja sosial Ya. harus ikhlas. Yang kedua, kita harus cerdas. Bekerjanya dengan cerdas, maksudnya gini, kita ingin mencari apa sih masalahnya. Harus cerdas kita mencari. Terus yang kedua, kita harus cerdas mencari solusi. Siap. Ya, kalau limbah harus diselesaikan dengan bagaimana limbah. Tidak asal mentang-mentang tentara terus kita harus edukasi, kita harus kasih peringatan. Kalau sudah daplek baru kita tindak sesuai ya. itu, atau diserahkan pada pihak hukum. Nah, sama juga penataan lingkungan, tidak bisa kita main paksa sama masyarakat. Siap. Untuk supaya peduli terhadap lingkungan, untuk menanam segala macam. Nah, jadi kita himbau, kita kasih contoh, sama ya, program penanaman, program sampah juga sama ya. Gitu. Beberapa program yang lain termasuk edukasi pada masyarakat. Nah, pada awalnya memang bulan-bulan pertama kita dulu terjun di Citarum Harum itu ya seperti ditonton kita, Benar. coba ditonton, tapi berikutnya akhirnya kita cari contoh, kita tetap sabar, akhirnya sedikit demi sedikit. Dan- Seperti kita lihat ya Pak ya, di media sosial kita tuh sesuai juga sama dengan laporan harian ya, Ya. harian Bapak juga, sampai kita itu mengalahkan followers loh Pak. ya, Jadi berita kita saking banyaknya pekerjaan itu, luar biasanya sektor 1 ini ya, ya benar-benar pagi siang malam tuh kerjanya luar biasa, sampai dari sosialisasi, pembersihan eh, sungai, pembersihan sungai, sampah, Hmm. pembuatan lubang biopori, edukasi, komunikasi sosial, Iya. macam-macam ya. Dan ini kita mungkin nggak semua ya yang ada di sini, Ya. yang lagi ada, dan ada juga yang sudah pindah ya kemarin ya Pak ya. Luar biasa loh pasukan ini Pak ya. Ya. Pasukan tempur yang bisa membuat segitu banyaknya dalam waktu 6 bulan ya. Ya. Tuh ada di video yang sebelumnya, apa yang sudah dibangun dari sektor 1 ini tanpa bantuan anggota ini itu nggak akan mungkin terjadi. Dan ada yang benar-benar yang luar biasa yang kita lihat. Mungkin anggota semua kita pasti ngelihat ya semuanya. Ada ibu, ada keluarga, ada Mbak Fitri, ada Tia, ada Prima, ibaratnya membantu ini. Boleh cerita nggak Bu? Oh, gini. Gimana sih sebenarnya? Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih khususnya kepada istri saya yang selama ini ikut membantu kami dalam rangka mengedukasi masyarakat. Kebetulan istri saya basicnya kan pendidik, guru, sehingga itu gampang masuk. Nah, ternyata dengan peran serta istri saya, anak saya itu bisa masuk kepada khususnya emak-emak. Mak-mak. Emak-emak ini sama anak-anak remaja, anak-anak kecil itu sangat membantu sekali. Dengan mak-mak. emak-emak ini sama anak-anak remaja, anak-anak kecil itu sangat membantu sekali. Dengan metode seperti itu kita gunakan seperti teknik penggalangan dengan teknik intelijen yang kami pelajari selama letnan 2 sampai kolonel saya. Nah, itu intelijen tapi intelijen penggalangan dengan metode persuasi, penggalangan lunak. Nah, itulah yang kita gunakan, tidak harus keras, gitu kan? Ya, kita tetap ada diambil hatinya, sehingga kita harapkan kita menjadi satu keluarga, bukan Siap. atasan bawahan tapi keluarga. Tapi saya ngelihat ada, itu kan masalah eksternal ya Pak. Ya. Saya ada masalah internal ini Pak. Ini ada sedikit pelanggaran saya ngelihat di sini. Di mana-mana ini ada itu dipaksa itu kerja. Kenapa di sektor 1 dipaksa makan ya? Ya. Nah, ini filosofinya Gimana gini, kalau orang makannya semangat, berarti dia akan bekerja semangat, atau mencari rezeki semangat. Nah, itu filosofinya. Kalau makan aja udah males, bagaimana mau mencari rezeki? Orang nyari rezeki kan untuk makan, Iya. makan untuk supaya badannya sehat dan bekerja. Itu filosofinya. Makanya untuk internal ini juga ibu ya yang banyak bantu ya. Iya. Saya juga mengucapkan kepada beberapa khalayak dalam ini, khususnya satuan-satuan dan SAT yang selemi
mem-BP-kan anggotanya kepada kami. Ada beberapa satuan yang terlibat dalam kamu ini, yaitu ada dari Kodim, dari Korem, dari Dinas Jawatan, dari Batalion Sipur, Batalion Infanteri 301, 310, 320, 315, terus Kavaleri, Armet 5, Armet 4, Kavaleri Yonkat 4, Kikapte, sangat banyak, dan itu sangat membantu. Jadi kenapa kita ada simbolis satu? Nah itu makanya banyak. Ini satu ya, maksudnya satu itu kita jangan banyak bicara, yang penting kerja. Yang kedua, jangan ada dusta di antara kita. Nah, meskipun kita berbagai macam satuan, tujuannya tetap satu, yaitu menjaga marwah Siliwangi. Gitu. Iya. Jadi satuannya banyak kan, macam-macam. Tempat kita itu ada 8 satuan, tapi tetap satu. Dan satu komando. Jangan mau dikendalikan orang di luar komando kita. Seperti apa itu maksudnya di luar Ya, komando? kan kita jajaran jelas. Ada di struktur organisasi Satgas itu kan ada dan Satgas Gubernur. Ya. Dan Satgas Penataan Ekonomi Ekosistem kan Pangdam. Penegakan Hukum Kapolda dan Rajati. Jadi kita ikuti ini alur ini. Jangan Citarum Harum dikendalikan orang yang tidak masuk struktur. Nah, saya seperti kemarin dari sektor 7 pindah perintah Panglima. Kau pindah sektor 1 sebagai prajurit harus loyal. Ya, saya tetap melaksanakan itu, apa yang ditugaskan saya kerjakan. Jangan terus kenapa saya dipindahkan? Enggak ada pertanyaan. Enggak ada. Langsung kerjakan apa yang diperintahkan. Nah, siap. Itu Berangkat makanya kita. simbolnya satu, gak usah banyak bicara, kerja. Dan itulah nasib saya, makanya jadi ada di sini. Karena pada saat itu adalah siap katanya untuk 7 ya dulu ya. Siap, kita akan majukan. Janji, ya kan? Ternyata skepnya ya Bu ya. Pindah sektor 1. Nah, ya sudah. Jadi kita di sana. Tapi di sini juga saya pesan juga, terima kasih juga kepada teman-teman juga ya yang bekerja sama dengan media-medianya. Semoga saya sangat berharap media ini terus berjalan. Jadi jangan sampai hilang, karena itu ilmu yang sayang ya kalau misalnya ditinggalkan. Karena ini terakhir kali jadi media sektor 1 saya. Jadinya Pak Pur. Ya, ini Pur sama. Jadi kemarin tuh saya udah dilantik sama Bapak. Jadinya jadi media Pak Pur. Ada videonya loh. Ada ceritanya Purba ya, supaya anggota juga tahu. Saya Dinas Satgas Intel di Kodam 1, belum ada Kodam Papua, Kodam Iskandar Muda. Belum ada. Namanya saya Tengku Purba. Tapi begitu ke Medan saya harus ganti Tony Purba. Nah, jadi saya kalau di Medan namanya Tony Purba, tapi kalau di Aceh Tengku Purwa. Begitu di Cilegon nama saya Purba, Totok Purba. Kamu kalau cari di Cilegon, yang orang-orang 320, cari aja Totok Purba. Itu mesti cari saya. Rumahnya di sana, di depan Kopassus. Itu. Ketemunya sama Pandapotan Purba. Udah. Ya, tanggapan anggota. Anggota boleh. Oh iya, tanggapan anggota. Oke, gimana tanggapan anggota ini? Silakan. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Komandan Sektor 1 yaitu Bapak Purwadi atas kepemimpinannya dalam memimpin Sektor 1. Sudah sangat bagus sekali, karena kami juga merasakan di sini bukan cuma atasan pimpinan tapi kerjasamanya secara kekeluargaan, sehingga dalam kerja kami di Sektor 1 sangat bagus sekali. Nama saya Wayan Adi, pangkat Satuan 2. Jabatan saya di Sektor 1 Pak kerjaan selalu saya monitoring, karena kegiatan yang dikerjakan sama Komandan Sektor 1 yaitu Bapak Kolonel Kapolri Purwadi, dimintakan saya sebagai Baop. Kegiatan yang sudah laksanakan tidak bisa saya hitung karena terlalu banyak, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah membantu kami di sini. Semoga di tempat yang baru diberi kemudahan, diberi kelancaran,
diberi umur yang panjang. Amin. Untuk rekan-rekan saya, anggota sektor 1, meskipun kita ditinggal oleh komandan kita, nanti datang komandan baru, kita tetap semangat, jangan sampai kendor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami berdua, saya prajurit 2 Rifki dan rekan saya prajurit 2 Saiful. Kami berdua menjabat sebagai operator sektor 1. Jadi pada hari ini kami dikasih kesempatan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kolonel Kavaleri Purwadi yang sebentar lagi akan menjadi Brigadir Jenderal TNI. Membanggakan juga sih sebenarnya buat kami sektor 1, komandan kami yang baru 6 bulan memimpin kami di sini akhirnya diangkat atau diberikan suatu penghargaan menjadi Brigjen. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya, di mana banyak pelajaran yang telah kami dapatkan, banyak pengetahuan dan banyak pengalaman serta mendidik dan mengajak kami baik itu mengenai pekerjaan, dinas maupun juga dalam hal kebaikan. Selanjutnya selain terima kasih, saya juga tentunya mengucapkan permohonan maaf apabila selama Bapak melaksanakan dinas di sini banyak kesalahan saya ataupun rekan-rekan saya yang lain, yaitu mungkin pekerjaannya lelet atau belum selesai yang lain terus dikerjakan yang lain, tapi saya tetap memohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan saya yang sudah saya lakukan kepada Bapak dan keluarga. Dan tentunya juga yang lebih berterima kasih yaitu mengenai ilmu pembelajaran selama saya menjadi operator, yaitu mengenai laporan, mengenai bagaimana kita harus berkomunikasi dalam media segala macam, itu banyak diberikan Bapak kepada saya. Mengenai laporan yang dulunya belum sempat kami dapat dari orang lain ataupun ilmu kami masih terbatas, dari situ kami juga bisa dapat ilmu yang lebih luas, yang lebih banyak, dan tentunya pengalaman yang luar biasa buat kami. Saya Prada Saiful, saya pertama kesini belum ada mengerti sama sekali tentang pengambilan gambar. Terima kasih kepada Bapak Kolonel K. Purwadi telah memberikan ilmu-ilmu tentang pengambilan gambar yang saya kerjakan dalam proses penyetingan gambar, pengambilan view, kualitas gambar, serta video-video. Terima kasih telah memberikan ilmunya kepada saya, dan saya sehingga bisa lebih paham atas pembelajaran dan ilmu-ilmu dari beliau. Jadi 6 bulan yang cukup luar biasa, walaupun singkat tapi kami tetap merasa bersyukur. Kami juga merasa seperti mendapatkan orang tua yang begitu mengerti bagaimana situasi, keadaan kami, apa yang harus kami lakukan. Kami banyak diajarkan mengenai itu, dan untuk itu kami merasa bersyukur, kami merasa senang, dan semoga di tempat dinas yang baru diberikan kesuksesan, kelancaran, keselamatan, dan tentunya tetap semangat dalam bekerja karena kita tetap satu, sektor 1.